Ayat ini tuh penegasan gitu ya. Ciri-ciri orang yang membersamai Rasulullah itu. Ciri yang pertama tadi yaitu penegasan bahwa berkasih sayang terhadap sesama muslim di aja nih Mbak. Ya, Berkasih sayang terhadap sesama muslim, kemudian juga keras terhadap kafir. keras terhadap kafir. Ini keras terhadap kafir ini jelas yang memusuhi ya. Konteksnya adalah yang memusuhi Islam, bukan yang kafir. Iya, ini. karena teman-teman saya juga ada yang agama Hindu, ada juga yang Kristen, nih juga ateisnya mungkin ya sahabatnya Zeni yang di ateis, Scotland mayoritas ateis, ya. ateis juga. Gitu. Jadi kalau saya pribadi itu justru belajar ya dari mereka bahwa kita itu sering sekali berdiskusi sampai malam tentang agama, misalnya tentang satu hal tertentu, misalnya halal haram, itu sampai lama gitu. Tetapi kita itu selalu gini, agree to disagree. Jadi setuju untuk tidak setuju. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu ya teman-teman. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, terima kasih. Teguran Allah itu berlanjut. Jadi orang-orang yang membersamai dengan dia adalah keras terhadap orang kafir, tapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Nggak kebalik ya? Nggak kebalik. Coba lihat. Hanya karena berbeda pandangan atau berbeda mazhabnya, itu sikap kita tuh sangat keras. Ya. Gitu. Jadi sesama muslim sendiri kita itu malah keras gitu. Sedangkan sama orang kafir gitu ya, kita ada aturannya dengan orang kafir itu ya, memang berbaik hati, beristilah itu bertoleransi gitu. Tapi jangan keliru gitu. Toleransi itu adalah dengan sama-sama saling menghormati dan saling membiarkan, tidak mencampuri urusan agama masing-masing. Bukan berarti juga harus ikut seperti mereka atau mereka harus ikut seperti kita gitu. Jadi ketika mereka menyelamati, kita harus menyelamati juga, itu juga belum tentu, karena bisa jadi dalam aturan kita tidak boleh menyelamati mereka, dan itu bukan berarti tidak toleran. Kita bisa sama-sama saling membiarkan, sama-sama saling menghormati, sama-sama berbuat baik seperti halnya sesama manusia, itu juga sudah menunjukkan akhlak yang baik itu. Kenapa kita meributkan sesuatu yang cabang sehingga membuat kita adab? Ingat ya, adab itu jadi gini, ketika kita wahyu yang diturunkan pertama kali ke Rasulullah itu adalah Iqra. Sedangkan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Musa itu adalah lepaslah sepatumu karena kamu sedang berada di Tua, itu di surat Toha. Nah, lepaskanlah sepatumu itu manner karena kamu sedang berada di lembah yang suci. Jadi kalau ada kesimpulannya bahwasanya dalam belajar atau ya dua yang penting yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ada ilmu dan adab gitu. Ada ilmu dan adab. Jadi kalau ilmunya bagus, adabnya nggak ada juga percuma. Adabnya ada tapi nggak berilmu juga kurang. Jadi dua-duanya itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi kita terhadap orang yang sesama muslim, bahkan meskipun berbeda istilahnya itu mazhab, tuh nggak boleh saling menyakiti, nggak boleh menghakimi gitu ya. Utamakan tabayun, berbicara dengan yang baik. Bahkan kalau dia yang itu baik ya, sulit itu sih ya. Jadi kaidah perkataan seorang muslim kan 3, 1 benar, 2 disampaikan dengan cara yang baik, 3 bermanfaat. Meskipun benar, kalau diucapkan secara nggak baik itu nggak bisa ya. Kemudian kalau seandainya pun caranya benar, itu fakta tetapi tidak bermanfaat, ya nggak usah gitu. Nggak perlu kita sering share-share di sosial media kalau itu nggak bermanfaat gitu ya. teman-teman cek lagi ya apa yang diposting di Facebook, di Instagram, di Twitter ya, catat ya. Jadi grup saya juga ini. Kadang-kadang kan kita merasa itu penting bagi kita, belum tentu penting bagi orang lain gitu. Bisa jadi itu malah menyindir orang lain enggak ini. Jadi kadang-kadang kan kita kan selalu gini, kulil haq walau kana murra gitu. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit, kan ada hadis begitu kan. Ini beda nggak dengan sampaikanlah walau satu ayat? Oh beda. Beda ya. Tapi kan beda konteks. Kan kadang-kadang orang kan kita mengatakan ke orang lain benar tapi orang lain tersinggung gitu kan. Kadang-kadang kita kan nggak peduli itu, terus kita pikir ya katakanlah yang hak meskipun itu pahit, katakanlah itu yang benar meskipun itu pahit. Sebenarnya itu hadisnya yang dipakai juga salah.
Karena hadisnya itu kan begini, ada orang beli barang, ternyata barangnya itu nggak bagus. Ada yang jelek-jelek di bagian bawah. Ngomong. Enggak. Kemudian nyampe ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tadi loh habis beli barang, ternyata nggak sebagus yang saya kira. Nah saya mau jual lagi karena kan beliau pedagang ya. Ini saya harus bagaimana? Apakah saya sampaikan ini segini tapi ada barang-barang yang jelek, atau saya diem aja karena saya nggak untung kalau saya sampaikan dengan jujur apa adanya fakta gitu. Maka Rasulullah langsung katakanlah yang benar meskipun itu pahit untuk yang mengatakan, bukan yang objeknya gitu. Jadi kadang-kadang kita ngomong ya, aku ngomong ke Nit, kamu tuh kok kayak gitu sih gini. Kadang-kadang kan itu menyakitkan, tapi saya merasa ya kan itu memang kenyataan, fakta. Nah, hadis itu sering sekali dipakai untuk membenarkan perkataan yang menyakitkan. Padahal maksud dari hadis itu adalah menyakitkan bagi yang mengatakan, bukan yang hendak di objek perkataan gitu. Jadi kadang-kadang kita itu salah. Jadi ke orang lain ke agama lain dengan alasan toleransi, kebablasan, kita harus berbuat baik pada mereka gitu, sebagai sesama manusia gitu, sebagai tetangga. Bahkan mereka juga dijamin keamanannya kan, kafir yang tidak memerangi Islam gitu. Dan dan kepada sesama muslim kita harus berkasih sayang. Ini bila Mbak tak anu dhewe Mbak. tuh Masya Allah. disiapin bakso. Ayat ini tuh penegasan gitu ya. Ciri-ciri orang yang membersamai Rasulullah itu. Ciri yang pertama tadi yaitu penegasan bahwa berkasih sayang terhadap sesama muslim di Mama aja nih. Berkasih sayang terhadap sesama muslim, kemudian juga Keras terhadap kafir. keras terhadap kafir ini jelas yang memusuhi ya. Konteksnya adalah yang memusuhi Islam, bukan yang kafir. Iya, karena teman-teman saya juga ada yang agama Hindu, ada juga yang Kristen, nih juga ateisnya mungkin yang sahabatnya Zeni yang di Scotland ya. Mayoritas ateis ya. Ateis juga. Gitu. Jadi kalau saya pribadi itu justru belajar ya dari mereka bahwa kita itu sering sekali berdiskusi sampai malam tentang agama, misalnya tentang satu hal tertentu, misalnya halal haram, itu sampai lama gitu. Tetapi kita itu selalu gini, agree to disagree. Jadi setuju untuk tidak setuju. Jadi gini, versi Islamnya gimana, versi menurut mereka gimana, versi menurut sains gimana gitu. Dan Agree kita untuk disagree. Ada ya begitu. Iya, ini kayak ini tuh kayak istilah sangat umum di sana. Jadi kalau misalnya kita itu berdiskusi, itu nggak harus satu itu memenangkan, tuh nggak harus, dan nggak harus orang lain itu mengikuti dirinya, nggak harus. Tetapi diskusi kita adalah untuk mengetahui ada sebuah pandangan-pandangan lain dari hal yang sama yang sedang kita bahas gitu. Dan kita juga nggak perlu untuk memenangkan pendapat gitu. Karena kalau kita dalam diskusi itu merasa menang atau merasa kalah, itu satu yang pertama, kita itu nggak dewasa, karena pada hatinya kita itu merasa mangkel gitu ya. Maksudnya, baper sudah duluan. Oh iya. Ya kata-kata itu baper gitu. Sedangkan kadang-kadang karena kita nggak menyadari, ketika kita diskusi itu kita berharap bahwa pendapat kita yang dipakai. Sedangkan kita sebenarnya sedang mencari kebenaran atau pembenaran gitu. Dan kita juga nggak perlu orang lain itu mengikuti apa yang kita pikirkan. Kita juga nggak perlu mengikuti mereka gitu kan. Ya kalau memang kebenaran itu mutlak, ya memang benar itu mutlak, tapi kan versinya masing-masing. Kalau kebenaran versinya orang Nasrani dengan kebenaran versinya Islam kan beda. Kan kita juga nggak bisa untuk menyamakan, cukup dengan agree to disagree dan no hard feeling. Jadi nggak ada perasaan gimana-gimana gitu, dan itu sudah cukup. Bahkan misalnya teman-teman saya itu gini, kalau mau menyuguhkan sesuatu, mereka yang ngecekin tuh ada gelatinnya enggak, ada alkoholnya enggak gitu. Ketika makan bersama di depan saya ada wine, itu langsung diambil, diinggirkan. Ini bukan untuk kamu. Kalau di Indonesia kita laki-laki makan, dia enak aja ngerokok. Wah, itu gimana itu? Itu mendolimi. Yes. Jadi berkasih sayang terhadap sesama muslim ya, keras terhadap ini. Bahkan kalau kita sekarang itu lucu, kalau kita itu beda mazhab aja. Kalau saya potong, maksudnya tadi kan yang kafir dengan catatan yang memusuhi. Nah ini sesama tapi memusuhi.
Bagaimana itu? Contoh, maksudnya sesama musuh itu gimana? Ya tadi yang beda mazhab atau mungkin dalam satu mazhab pun aku nggak suka dengan orang itu. Nah itu yang kan sehingga- nggak boleh. Jadi harus berkasih. Jadi begini, beda ya. Kalau selama dia dalam ahlu sunnah wal jamaah itu nggak masalah perbedaan mazhab karena mazhab memang ada 4 gitu. Dan itu tidak perlu dipermasalahkan asal tauhidnya udah benar sama ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kecuali kalau misalnya dia sudah di luar ahlu sunnah wal jamaah. Misalnya yang sudah jelas dinyatakan sesat. Misalnya adalah ada nabi yang lain gitu, ngaku Islam tetapi ada nabi selanjutnya gitu, atau ngaku Islam tapi tidak mengakui Al-Quran atau mungkin Al-Qurannya beda. Itu kan beda, sudah tidak bisa kita istilahnya itu gimana ya? Kadang-kadang kita itu sulit membedakan antara akhlak terhadap ideologi dan akhlak terhadap sosial. Ketika ideologinya nggak sama, kita sosialnya itu langsung terabas aja gitu. Frontal. Orangnya disiksa, diusir dari kampung gitu. Bukan dengan cara membersihkan dulu akidah dan tauhidnya gitu. Kadang kan orang itu kan juga karena belum tahu. Iya, belum Gitu. tahu. Atau memang yang dia dapat itu cuma itu. Nah, dia mau tahu itu dari mana kan, barangkali memang nggak tahu gitu loh. Kemudian dia pindah ke tempat lain, dia tetap menjalankan keyakinannya itu karena dia belum tahu yang lain gitu. Dan dengan sikap yang seperti itu, terus kalau kita bahasakan sendiri, kita nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba ada orang geruduk gitu ya, mengusir dari kampung karena tidak sesuai, bukan organisasi yang biasanya gitu. Itu kan juga perlu diperhatikan gitu, akhlak kita. Bahkan kalau kita terhadap orang berilmu juga gitu ya. Kalau saya lihat video yang sedang viral itu, saya juga ya Allah gitu, seandainya saya yang diserang Saya itu belum lihat. seandainya saya yang diserang itu, saya itu akan jadi membahas begini, apa wewenang Anda itu menuntut saya seperti ini. Kita ini negara hukum, demokrasi. Jadi kalau misalnya tidak sepakat ya silakan jalur hukum, bukan dengan cara tiba-tiba main hukum sendiri gitu. Jadi perhatikan apakah kita itu sudah sangat berkasih sayang terhadap sesama orang muslim. Kadang-kadang kita juga ya secara nggak langsung gitu merasa bahwa itu Islam tapi kok kayak ngomong dasar Islam abangan. Nah, kadang ada perasaan kita ini lebih baik Islamnya daripada yang lain sehingga memberikan prejudice atau prasangka gitu ya. Praduga tak bersalah padahal kalau di hukum. Jadi itu yang pertama, apakah kita ini sudah benar-benar, kita kan ngaku ingin menjadi umat Muhammad, tapi apakah kita sudah benar-benar menaati Nabi Muhammad yang sampai segitunya? Karena pada saat Nabi masih ada saja, itu ada yang kejadian seperti ini gitu. Mungkin pada saat itu juga untuk belajar untuk kita yang 1400 tahun jaraknya dari 14 beliau abad setelahnya gitu ya. Apakah kita masih bisa menaati Rasul gitu, tidak mempertanyakan ini itu gitu, kenapa Islam tidak boleh begini, Islam tidak boleh begitu, hanya karena logika kita nggak nyampe, padahal memang kita belum mempelajari. Nah itu yang benar-benar jadi catatan ya, kalau memang mengaku umatnya Rasul, sudahkah kita itu beradab, berakhlak yang seperti beliau, yang beliau saja dilempari batu sampai berdarah itu sulit sekali Zaini, sulit sekali. Iya gitu. Maksudnya kita berbuat baik dengan orang yang telah sudah berbuat tidak menyenangkan kepada kita, itu untuk berbuat baik itu iya betul, sulit sekali. ingin melupakan tapi bukan muncul